Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Busri LC, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di musyawarah An-Nur yang kita cintai ini. Untuk kita mempanjangkan mukadimah, langsung saja kita ke acara selanjutnya. Sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustadz Busri LC, kita dengarkan kultum dari Fatih. Kepada Fatih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad, ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita yang sudah hadir di musyawarah kita ini. Seterusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah musyawarah An-Nur dalam memenuhi surganya Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kaum nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat berangkai salam semoga tetap tercurahkan dari pemimpin yang tak kenal mencintai umatnya, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah musyawarah An-Nur dalam memenuhi surganya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan ana menyampaikan untayan hikmah yang bertema berbakti kepada kedua orang tua, sesuai dengan hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang aku berhak pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan seseorang itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan seseorang itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan seseorang itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahmu. Muttafaqun alaih. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah telah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah musyawarah An-Nur dalam memenuhi surganya Allah. Ayah dan ibu adalah sosok yang paling biasa dalam hidup kita. Ayah dan ibu adalah sosok yang paling luar biasa dalam hidup kita. Tunjukkanlah dengan seluruh kasih sayang yang mereka berikan kepada kita semua. Masih pantaskah kita berbuat durhaka kepada mereka? Di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang menghormati tuanku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, merupakan doa saudara kita yang hadir, nak menatang kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Pak Ibu, mari sama-sama kita perbaharui kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, Islam dan nikmat hidup kepada kita. Ini adalah nikmat yang sangat besar, sehingga kita bisa berpuasa di siang hari dan di malam hari kita mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan. Kata Rasul, siapa yang berpuasa dengan keimanan, keislaman tentunya, kemudian dengan perhitungan yang detail, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Betul kan? Begitu juga dengan wa man qama Ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan dengan keimanan, perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Jadi bukan hanya siang. Ada orang yang berusaha menahan dirinya di siang hari, tapi di malam hari dilampaikan seolah kanda hatinya. Syukur-syukur itu kalau baik, kadang buruk seperti itu. Maka nikmat ini Pak Ibu dimuliakan Allah, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sampai malam ini masih hidup kita ya, Pak ya. Mungkin di antara kita dalam bulan Ramadan ini bahkan ada di antara anggota keluarganya yang meninggal dunia. Ada sebuah nasihat berharga Pak Ibu dari Imam Ibnul Jauzi. Kata beliau, "Allah law qila li ahli al-qubur tamanna." Sekiranya dikatakan kepada orang yang saat ini mereka sudah berada di dalam kubur, tamannau, apa cita-citamu? La tamannau yauman min Ramadan. Maka mereka pasti akan bercita-cita supaya Allah hidupkan mereka satu hari saja ya Allah. Satu hari di bulan suci Ramadan. Dan nikmat ini tentu tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang yang sudah mati, sudah meninggal. Kalau barangkali rindu Allah dengan orang yang sudah meninggal, apa Ibu? Tidak bisa lewat buku bahasamu, tahu itu. Rayu kini akan sepi, mungkin orang tua tidak ada lagi. Tapi bagi mereka yang saat ini justru sedang berada di dalam kubur itu, bukan itu lagi. Yang mereka harapkan itu adalah bagaimana mereka bisa satu sujud saja ya Allah, cukup ya Allah. Satu sujud saja di bulan suci Ramadan ini. Hanya mumpung Allah Subhanahu wa taala Pak Ibu masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai detik ini ya. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu dia punya ajal. Apa ajal? Batas waktu. Batas waktu. Kalau lagi bom, waktunya itu ya mustahil dia memajukan waktu itu atau memundurkan walaupun 1 detik, tidak mungkin lagi.
Makanya Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan dalam sebuah hikmahnya yang luar biasa, man aqalan nas. Siapa orang yang berakal itu siapa? Siapa orang yang cerdas itu siapa? Kata beliau, aqalan nas man taraka dunya qabla an tatruka. Itu yang pertama kata beliau. Orang yang cerdas itu orang yang berusaha meninggalkan dunia sebelum dunia itu yang meninggalkannya. Tapi boleh nggak begitu Bapak Ibu meninggalkan dunia? Tidak mungkin ya. Meninggalkan dunia utuh 100% itu tidak mungkin. Mati lah. Orang untuk makan, orang untuk minum, orang untuk sekolah anak, enak. Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran apa? Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kalian lupakan bagian kalian di atas dunia. Bagian kita apa? Ya berusaha mencari nafkah. Kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya semuanya, pakaian yang bagus. Itu bagian kita di atas dunia. Hanya saja Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesibuk-sibuk apapun kita mesti pandai memberikan waktu terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulai di bulan puasa kita bagi sebagian orang kan memang waktu mencari titik ya. Ibu yang balik bola, gua tadi lewat di Abu pas ke kemari, ya Allah, Masya Allah. Mau takjub satu sisi, mau takjub gitu ya. Karena kamu itu saat direkan di bawah flyover itu nampak ya. Ibu sering lewat situ. Itu luar biasa tuh, saya juga bawa semacam menunggu jemputan kayaknya ya, menunggu jemputan. Boleh tidak boleh kan? Hanya saja tentu kita mesti pandai menggunakan waktu-waktu terbaik kita. Jangan sampai kita hanya disibukkan dengan dunia kita lalu kita jauh dari Allah. Kita tidak mendapat ampunan Allah. Kita mungkin dapat uang, tapi kalau ampunan Allah tidak dapat, apa gunanya? Kan begitu. Begitulah kira-kira. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia menjauhi awak tak perlu minta izin ke awak ya. Tidak perlu fulan mau datang, tidak perlu. Kapan saja kalau kita mau dijemput sama Allah. Beberapa waktu yang lalu Bapak ke Jambak atau takziah. Sampai di situ ya Allah, ketika sudah selesai berdoa di takziah itu, aku baru sadar ternyata almarhum itu meninggalkan 4 orang anak. Nah ini masih ketik-ketik, berjam-jam, kelas 3 baru paling ada. Sepanjang jalan itu gue menangis semua. Sekiranya itu diberikan kepada kita, dihadapkan kepada kita posisi itu betul berat. Terbayang lewat anak awak. Jadi tidak ada cerita mak, ya Allah anakmu masih kecil, ya Allah tidak ada. Ya Allah, aku dah sempat menghatamkan Al-Quran ya Allah dalam bulan suci Ramadan, tidak peduli ya Allah. Kalau bukan kita menyisihkan waktu kita, siapa lagi kan begitu. Makanya sangat heran Pak Ibu muliakan Allah, masih banyak di antara kaum muslimin yang ketika di bulan suci Ramadan tidak mampu menghatamkan Al-Quran walau 1 kali, tidak mampu. Ini musibah sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu kami di sekolah mengadakan tilawah Anderot, tilawah di jalan, di jam gadang. Ternyata waktu itu masih sekitar 8 hari puasa masalah ya. Tanya anak-anak siapa yang hafal Al-Quran, siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran dalam 10 hari, 8 hari ini. Ternyata ada anak SD, ada yang berdiri 3 orang, anak SMP ada yang berdiri sekitar 7 orang. Anak-anak kita saja mereka bisa. Dengan sibuknya dunia mereka sekolah, mereka harus main game, mereka harus. Anak kawan-kawan kita yang sudah berapa usia kita ceritalah kepala kita. Dah beban ya. Semoga dalam uji saya kalau ya Allah, kiranya uban bulan yang banyak, lalu melihat tumbuh-tumbuhan. Nak mau cabut-cabut, mau padiakan. Di situ mau tampar diri yang mau bolak-balik, ya Allah ternyata boleh bagai dulu. Begitu dengan kita, kalau ibu kalau dicatatkan wajah-wajah 25 ya. 25 kali 2 kali 3. Usia itu cepat nak?
cepat, luar biasa cepatnya. Tidak sangko-sangko saja Pak. Kamu petang tekan akhirnya mau memujang. Ini yang mulai dari istilah beranak tigo. Dua. Tigo insya Allah, mohon doanya itu ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama kata Imam Syafi'i itu adalah man taraka dunya qabla an tatrukahu. Berarti hubbud dunia kita, kecintaan kita kepada dunia yang berlebihan itu sampai kita melupakan Allah dan begitu takut kita akan mati. Itu yang harus kita kurangi pelan-pelan. Ya Allah, banyak-banyak istighfar. Pernah nggak kita berpikir harta yang kita cari itu sesibuk kok ya Allah? Dalam renungan kita, Ibu, boleh saja kita merenung seperti itu, ya Allah, sesibuk kok ya Allah. Sampai-sampai ibadah kadang begitu tergesa-gesa, anak ibadah kita begitu tergesa-gesa. Yang pertama, yang kedua kata Imam Syafi'i, orang yang cerdas itu adalah wa anara qabrahu qabla an yuskinahu. Dia berikan pencahayaan kepada kuburnya sebelum dia tempati. Itu cerdas. Dalam redaksi lainnya kata Imam Syafi'i, wa bana qabrahu qabla an yudkhilahu. Dia bangun kuburannya sebelum dia tinggal di dalamnya. Ada yang bangun kuburan Bu? Allah ya. Mungkin bisa disesuaikan. Kalau orang awak membuat kuburan tentu akan dibully orangnya, kan kematian lah, mengerikan perangnya. Tapi ternyata kalau baca lihat di zaman tabi'in ada namanya Ar-Rabi' bin Khaytham itu beliau pernah membangun kuburan itu di sebelah tempat tidur beliau. Di kuburan lubang seukuran jasad manusia yang masuk ke dalam, kalau dalam kondisi hatinya mulai malih baca Al-Quran, kalau mulai kare hatinya, susahnya berzikir, jarang beristighfar, masuk ke dalam itu. Sehingga ketika dia dari situ, keluar dari situ, dia mendapatkan sesuatu yang baru begitu. Nah bagi kita tidak mungkin kita lakukan, tapi setidaknya mungkin mengingat kematian itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Karena Rasulullah mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan. Apa kelezatan? Diri kita, anak kita, keluarga kita, rumah kita. Masya Allah, mau baru sekali dua kali datang kebetulan lewat dari situ, udah ke dalam mencari sesuatu gitu. Baru dua kali yang mau kemari. Kalau yang mengaji itu baru sekali itu baru yang mengaji. Yang tempatan penuh tidak masuk jadwalnya seperti itu. Masya Allah ya, aku takjub. Ini komplek ternyata luar biasa ya. Ini semua akan dia ditinggalkan, betul tidak? Rumah-rumah kita, anak kita, keluarga kita ini semua akan ditinggalkan. Jadi mesti kita melakukan mau banyak, harus mengingat yang namanya kematian itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Yang kedua, yang ketiga kata Imam Syafi'i adalah wa arada rabbahu qabla an yalqahu. Dia berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menjumpainya. Bagaimana cara mencari ridho Allah? Dia dengan ampunan. Mencari ridho Allah itu dengan mencari ampunan Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera, bukan berlambat-lambat, bukan bersantai-santai, tapi bersegera kita mencari ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Berapa langit dan bumi? Pernah tidak terbayangkan sama kita? Luasnya langit itu atau luasnya bumi saja dulu. Banyak ulama itu mengatakan Bu, kalau misalkan surga bumi itu diibaratkan ini, bumi itu dibandingkan dengan langit dunia atau langit pertama itu, bumi ini tidak ubahnya seperti satu butir pasir di tengah padang pasir. Terbayang nggak semua itu dibandingkan dengan langit pertama
itu. Langit pertama dibanding langit kedua sama seperti satu butir pasir di tengah padang Sahara yang luas. Begitu dengan langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Belum lagi kursinya Allah itu, bukan kursi gue ya, kursi Allah untuk sakit ini. Kursi Allah, kursinya itu berapa? Ya, ada riwayat-riwayat palsu itu mengatakan kursi Allah itu seperti kok, ya Allah itu duduk, kakinya menjelo-jelo, keluar keringetnya jadi malaikat. Ada tuh riwayat palsu begitu. Tidak tahu tujuan mereka membuat apa, tujuan mereka membuat hal seperti itu. Itu palsu ya. Kursi Allah, wasi apa dalam Al-Quran itu? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu, luasnya itu mencakup langit dan bumi. Kalau langit saja 7 lapis, tambah dengan bumi berapa luasnya itu? Jadi barang luas kursi itu kalau barang luasnya surga itu. Surga itu kata para ulama, kalau misalkan bumi yang bulat ini kemudian digabung, dihamparkan model lapangan bola, kemudian ditambah dengan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ditambah dengan kursinya Allah, maka itulah luasnya surga itu. Maka memang Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang tahu ini, kita tidak pantas di surga, betul tak? Dengan sedikitnya amal kita, sedikitnya usia kita, sedikitnya kebaikan yang kita lakukan, sedikitnya Al-Quran yang kita baca. Karena siapa namanya Abu Nawas itu kan dalam kalau kita maknai. Beliau mengatakan ilahilas tulil firdausi ahla. Ilahi Astulil firdausi ahla, udah pantas mendapatkan surga. Wala aqwa ala nari jahim. Masuk kata. Tapi aku nggak kuat ya Allah kalau harus engkau benamkan diri ini dalam neraka ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambi azim. Fahabli taubatan waghfir li dhunubi, maka ampuni dosaku, beri aku taubat karena engkau lah yang bisa mengampuni. Kau kalau Pak Ibu kalau misalkan minta surga Firdaus. Allah cukup ya Allah, emper-emperan surga saja di Allah, tak minta itu. Karena kata Rasul, fa idza sa'altumullah fas'alu Firdaus. Kalau kalian minta surga, maka minta surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang letaknya itu paling tengah. Wa a'lal jannah, paling tengah, kemudian paling atas, jadi tengah tapi paling atas. Wa fawquhu arsyur rahman, dan di atasnya atap surga Firdaus itu langsung arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah tuh ridho Allah. Kemudian yang keempat singkat saja karena waktu juga, wasallal jama'ata qabla an yusalli alaih. Kata Imam Asy-Syafi'i, orang cerdas itu adalah orang yang berusaha senantiasa untuk datang ke masjid, sholat jamaah sebelum dia disolatkan. Mohon maaf, kita kadang jarang ke masjid. Sekalinya ke masjid, ada di antara kaum muslimin yang justru langsung menjadi makmum terdepan. Ini makmum tapi di depan imam. Mana? Kalau sudah dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa kita harapkan? Minta ampun kepada Allah sudah selesai. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i adalah wahasaba nafsahu qabla an yuhasab, adalah dia senantiasa memuhasabah, mengintrospeksi dirinya sebelum dia nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawm amal la hisab, karena hari ini adalah hari di mana kita
hanya akan diminta oleh Allah untuk beramal dan belum akan dihisab. Wa gadan hisab la amal. Sementara hari esok itu adalah hari di mana kita akan dihisab sedetail-detail mungkin oleh Allah setiap amal, pekerjaan, perbuatan yang barangkali kita sembunyikan dari manusia. Hanya dalam Al-Quran surah Al-Fatih, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Ada kita kadang berusaha menyembunyikan dosa kita itu dari manusia, tapi kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, menyaksikan kita. Wa huwa ma'ahum. Dia selalu bersama kita, hadir dimanapun. Maka kita minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, mudah-mudahan kita bisa mengakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semua kita akan mati, semua kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita mau mati meninggalkan story atau meninggalkan history. Kalau kita hanya mati meninggalkan story 1, 2 hari, 3 hari, setelah itu orang akan lupa dengan kita, maka jadilah manusia yang biasa-biasa saja. Tapi bila kita mau mati meninggalkan history, kita dikenang kebaikan kita, dikenang pesan-pesan baik kita, atau mungkin tulisan-tulisan baik kita di media sosial, maka kita pun harus bersungguh-sungguh tentunya baik memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, melakukan yang terbaik. Sekali lagi tujuannya adalah agar kita bisa menutup usia kita dengan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.